Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi membacakan memoir Sang Mujahid. Kita masuk pada episode yang keempat, babak romansa kedua. Ini ada seseorang yang ingin menikah, tetapi dia sudah punya istri. Apakah kamu bersedia jadi istri keduanya? Pernyataan sekaligus pertanyaan dari guru ngaji bernama Ustazah Mimin tersebut mendadak mengagetkan muridnya. Muridnya ini adalah seorang perempuan muda bernama Aat. Dengan sekejap kedua bola matanya terbelalak dan wajahnya juga mendadak kosong saat mendengar apa yang dikatakan oleh sang guru. Perempuan muda ini memang sedang berikhtiar mencari calon imam untuk dirinya. Hadirnya Ustazah Mimin dengan kabar tersebut juga seolah memberi jawaban atas doa yang tiap malam perempuan tersebut langitkan. Lalu bagaimana keputusannya menanggapi hal ini? Subjudul Mengikat Janji Suci Kedua. Kala itu di penghujung bulan Ramadan awal tahun 1998, Ustadz Haris menemui salah satu kawannya di Bandung bernama Ustadz Abu Syauqi. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu mencarikan calon istri keduanya. Dengan senang hati, Ustadz Abu Syauqi pun mengiyakan dan mencarikan calon untuk Ustadz Haris. Disampaikanlah segera kabar tersebut oleh Ustadz Abu Syauqi kepada seorang ustazah bernama Mimin Aminah agar dibantu mencarikan calon untuk Ustadz Haris. Ustazah Mimin atau yang lebih akrab dipanggil dengan Umi Mimin merupakan salah seorang guru ngaji jemaah wanita. Ustazah Mimin mengusulkan seorang akhwat bernama Aat yang juga sedang menanti jodohnya. Sebenarnya sudah ada ikhwan lain yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ustazah Mimin kepada Bu Aat. Proses ta'aruf pun telah dilaksanakan. Cara ta'aruf yang dilakukan juga tidak mempertemukan langsung Bu Aat dengan sang ikhwan. Mereka hanya saling berkirim surat untuk mengenal satu sama lain. Tentunya semua proses itu melalui perantara Ustazah Mimin. Tujuan Bu Aat saat itu bukan lagi pacaran, melainkan ingin menikah. Otomatis ta'aruf yang dilakukan memang ditujukan untuk mengikat hubungan yang halal, yaitu melalui pernikahan sesegera mungkin. Setelah waktu pengenalan dirasa cukup, Bu Aat kembali mengirim surat kepada sang ikhwan untuk menanyakan kesiapan menikah dengan dirinya. Namun Bak Gayung yang tidak bersambut. 3 bulan lamanya Bu Aat dan keluarga menantikan jawaban, tetapi tidak kunjung ada kepastian yang bisa diambil. Akhirnya, demi menjaga hati, Bu Aat pun mengambil keputusan untuk mundur. Ia khawatir bila perkara ini justru menjadikan hatinya rusak karena ada perasaan seolah memiliki hubungan dengan seorang ikhwan. Bu Aat tidak ingin ibadahnya terganggu dengan perasaan semu yang belum tentu berujung pada ikatan suci, sehingga makin mantaplah hatinya untuk menyudahi proses ta'aruf itu. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah hampir separuh Ramadan terlewati. Sepanjang waktu itulah Bu Aat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya agar segera dipertemukan dengan sang calon imam. Selain karena ingin segera menyempurnakan agamanya, melihat teman-teman yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala lika-likunya makin memperkuat keinginan Bu Aat untuk menikah. Maka dari itu, Bu Aat tidak pernah sekalipun lepas menyelipkan doa akan permintaan jodoh selepas sholatnya. Selain itu, Bu Aat juga rutin mendirikan sholat istikharah, bahkan sebelum ia memutuskan menghentikan proses perkenalan dengan ikhwan tersebut.
Ia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon supaya segera bisa berjumpa dengan sang jodoh. Setelah puluhan malam, akhirnya ia mendapatkan kiriman jawaban atas keteguhan dan kesungguhan doanya selama ini. Namun jawaban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sungguh di luar dugaan. Hingga hari itu, tepatnya Rabu 28 Januari 1998, setelah waktu sahur, Bu Aat dihubungi oleh Ustazah Mimin. "At, nanti kamu ke rumah Umi ya." Terdengar suara dari seberang dengan nada yang begitu tenang. Sekitar pukul 6 pagi, pergilah Bu Aat ke kediaman Ustazah Mimin. Sesampainya di sana, Ustazah Mimin menyampaikan apa adanya sesuai informasi yang diterima dari Ustadz Abu Syauqi sebelumnya. "At, ini ada seseorang yang ingin menikah. Namanya Pak Aris. Tapi dia udah punya istri. Apa kamu bersedia jadi istri keduanya?" tanya Ustazah Mimin. "Memangnya kenapa Umi? Kok dia ingin nikah lagi?" tanya Aat sembari menunjukkan ekspresi sedikit kaget dan bingung mendapati kondisi seseorang yang diajukan gurunya itu. Ustazah Mimin menyampaikan alasan mengapa Ustadz Haris ingin menikah kembali. Bahwa tujuan Ustadz Haris menikah kembali adalah agar ketika beliau dan istri pertamanya nanti telah tiada, kedua buah hatinya dengan sang istri pertama memiliki saudara yang akan menjaga mereka. Mengingat kondisi kedua anak Ustadz Haris tergolong anak-anak yang spesial. Beliau pun juga telah meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi. Bu Aat mendengarkan setiap penjelasan Ustazah Mimin dengan penuh perhatian. Bu Aat tidak menolak maupun mengiyakan tawaran Ustazah Mimin. Ia hanya meminta izin untuk menyampaikan dulu tawaran tersebut kepada keluarga di rumah. Pada siang harinya selepas zuhur, Bu Aat berkumpul dengan ayah dan ketiga kakaknya di ruang keluarga. Tujuannya tidak lain untuk memusyawarahkan penawaran Ustazah Mimin kepada Bu Aat. Setelah bercerita mengenai latar belakang si laki-laki, ayah Bu Aat menanggapinya dengan tangan terbuka. "Bapak tidak bisa melarang karena di dalam agama enggak ada larangan poligami. Kalau Bapak melarang, sama aja Bapak melanggar aturan dalam agama." Sementara itu, kakak-kakak Bu Aat memberi tanggapan yang beragam. Salah satu kakak laki-lakinya menyampaikan, "Jika Aris bisa adil, silakan saja." Namun kakak perempuannya bereaksi berbeda. "Memang kenapa? Apa enggak ada yang lain?" Tidak hanya kalimatnya yang geram, ekspresi kakak perempuannya itu menunjukkan hal yang sama. Bu Aat tahu kakak perempuannya menolak karena rasa sayangnya terhadap sang adik. Terlebih, kepergian sang ibu membuat kakak Bu Aat merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga adiknya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap si Ikhwan, Bu Aat pun menjelaskan apa alasan dibalik keinginan Ikhwan tersebut melakukan poligami. Setelah perundingan dengan keluarga, Bu Aat kembali ke rumah Ustazah Mimin selepas asar di hari yang sama. Di sana ia dipertemukan pertama kali dengan Ustadz Haris. Saat itu, Bu Aat juga ditanya oleh Ustazah Mimin. "Coba Aat lihat, mau enggak sama Aris?" Ustazah Mimin meminta Bu Aat untuk melihat sosok calon pemimpin rumah tangganya tersebut. Namun, Bu Aat yang sedari tadi menundukkan pandangan tetap mempertahankan posisi menunduk meski diminta guru ngajinya itu untuk menengok ke arah Ustadz Haris. Memang semenjak remaja, tepatnya dalam bimbingan Ustazah Mimin, Bu Aat telah diajarkan untuk senantiasa menjaga pandangannya sehingga prinsip yang ia pegang telah mengakar begitu kuat. Bahkan
Meski mereka diizinkan saling memeriksa wajah masing-masing, terlebih tidak ada niatan yang menyalahi aturan agama, Bu Aat tetap saja tidak berani menaikkan tatapannya ke arah wajah Ustadz Haris. Akhirnya, setelah segala perbincangan selesai dibahas, Ustadz Haris pun mengakhirinya dengan sebuah ikrar. Baik, saya besok akan ke rumah Aat. Pertemuan pun dilakukan antara Ustadz Haris dengan keluarga Bu Aat keesokan harinya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz Haris ditanyai berbagai macam hal oleh ayah dan kakak-kakak Bu Aat, terutama kakak perempuan Bu Aat yang pertanyaannya paling detail. Ustadz Haris pun menjawab setiap ajuan pertanyaan dengan tegas dan penuh keyakinan. Keluarga Bu Aat menyimak dengan teliti jawaban serius dari Ustadz Haris. Waktu terus berjalan hingga akhirnya di puncak pertemuan kala itu telah ada sinyal-sinyal persetujuan. Atas dasar pertemuan ini, pada hari berikutnya yaitu hari Jumat yang bertepatan juga dengan awal bulan Syawal di tahun 1998, Ustadz Haris datang ke rumah Bu Aat untuk melakukan khidbah. Bagi Ustadz Haris, tidak ada yang pantas ditunda jika itu menyangkut hal yang baik. Dengan demikian, pada pertemuan di hari pertama Idul Fitri 1418 Hijriah kala itu, atau tepatnya Jumat 30 Januari 1998, Ustadz Haris mengutarakan niat baik beliau dan disambut persetujuan dari keluarga Bu Aat. Lega sudah hati mereka sehingga tidak ada lagi rasa yang mengganjal dan kekhawatiran yang menyelimuti keluarga Bu Aat. Mulanya, keluarga Bu Aat ingin melaksanakan pernikahan 3 bulan kemudian. Hal tersebut karena ayah Bu Aat ingin persiapan pernikahan putrinya apik terapi, atau artinya bermakna tertib, bahasa Sunda ya. Layaknya sifat sang ayah yang rapi dan tersusun. Menurut pertimbangan saat itu, waktu 3 bulan adalah durasi yang sesuai untuk mempersiapkan pernikahan. Sementara itu, Ustadz Haris ingin menyegerakan ikrar sucinya bersama Bu Aat. Tujuannya adalah untuk menjaga hati kedua calon. Tidak ada alasan pula untuk menunda pelaksanaan pernikahan jika kedua keluarga sudah sama-sama merestui. Perundingan mengenai tanggal pernikahan terus berlangsung hingga akhirnya kata sepakat pun didapatkan dari semua pihak untuk menggelar pernikahan 3 hari kemudian. Segala proses yang dilalui Ustadz Haris dan Bu Aat dalam ikhtiarnya menuju pernikahan ditempuh secara syariat Islam. Tidak ada istilah momen pacaran bagi mereka. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur pasangan terbaik bagi para hambanya. Jika berjodoh, pasti akan bertemu. Sesederhana itulah keyakinan dalam hati terdalam Ustadz Haris dan juga Bu Aat. Keduanya ingin agar ibadah sepanjang hidup yang dijalankan tidak ternodai oleh hal-hal yang ditentang oleh agama. Sejak tahapan awal, yaitu pertemuan pertama, mereka juga didampingi oleh wali. Begitupun dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selalu ada yang menemani, baik dari pihak keluarga maupun Ustadz Abu Syauqi dan Ustazah Mimin. Aturan Islam tersebut tetap mereka jaga hingga ikrar suci mengikat keduanya. Selang 3 hari kemudian, semenjak pertemuan kedua keluarga untuk membicarakan rencana akad nikah, tepatnya pada hari Senin 2 Februari 1998, ijab kabul antara Ustadz Haris dan Bu Aat dilangsungkan.
Akibat persiapan pernikahan yang hanya beberapa hari, pada hari pernikahan tiba, Ustadz Haris belum menyiapkan dengan matang mahar untuk Bu Aat. Sekitar pukul 5 sore, ayah Bu Aat menanyakan kesiapan mahar untuk acara sakral yang akan berlangsung beberapa jam lagi. Saat Bu Aat menelpon, Ustadz Haris mengatakan bahwa hanya ada uang sejumlah 300.000 rupiah yang tersedia ketika itu. Namun selain uang, ayah Bu Aat juga meminta paling tidak ada perhiasan dalam maharnya. Secara finansial, sebenarnya bisa saja Ustadz Haris membeli kebutuhan mahar tersebut. Tetapi waktu yang sudah menunjukkan pukul 5 sore tidak memungkinkan lagi bagi beliau untuk pergi membeli perhiasan karena toko sudah tidak beroperasi. Pada akhirnya, perhiasan peninggalan ibu Bu Aat yang digunakan terlebih dahulu untuk mahar dan akan diganti kemudian. Hal itu tidak menjadi masalah karena hal yang lebih penting adalah keberkahan dan kata sah dari para saksi sembari juga tercatat secara resmi di KUA. Segala persiapan telah usai dan hari sudah mulai gelap. Pada malam itu salah satu rumah di daerah Jalan Golf Selatan 7, Kecamatan Arca-Manik, Kota Bandung menjadi tempat tergelarnya acara bersejarah bagi Ustadz Haris dan Bu Aat. Alhamdulillah, acara yang digelar di rumah Bu Aat tersebut berjalan lancar dan penuh dengan senyum kebahagiaan dari seluruh anggota keluarga. 5 hari setelah akad nikah dilangsungkan, pihak Ustadz Haris dan Bu Aat melakukan resepsi sederhana di Madrasah At-Taqwa yang berlokasi di dekat rumah. Bangunan yang berada tepat di samping Masjid At-Taqwa ini memiliki 3 ruangan. Pada acara walimah tersebut, para tamu undangan yang hadir tidak duduk dalam posisi bercampur antara ikhwan dan akhwat, melainkan duduk terpisah. Pada ruangan pertamalah Bu Aat dan tamu akhwat berada, sedangkan Ustadz Haris dan tamu ikhwan berada di ruangan ketiga. Sementara itu, bagian tengah atau ruangan kedua dijadikan sebagai tempat untuk menaruh alat-alat keperluan pernikahan. Ustazah Mimin merupakan salah satu yang menegaskan tentang penerapan hijab untuk pernikahan Ustadz Haris dan Bu Aat. Hal ini sebagaimana dalam syariat Islam yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan tidak sepatutnya bercampur baur di tempat umum, apalagi di acara yang sakral dan telah diatur dalam syariat Islam seperti itu. Alhamdulillah, madrasah yang lokasinya sekitar 100 meter dari rumah Bu Aat tersebut telah menjadi saksi babak kedua rumah tangga Ustadz Haris dengan Bu Aat. Kini Ustadz Haris telah resmi memiliki istri yang kedua. Meski berstatus sebagai istri kedua, hubungan Bu Aat dengan Bu Sania tetap berjalan harmonis. Bagi keduanya, sama sekali tidak ada rasa saling iri hati, curiga, dan perasaan tidak nyaman lainnya terhadap suami. Mereka telah mengerti dan bisa memahami satu sama lain. Keduanya juga telah selesai dengan egonya masing-masing, sehingga tidak pernah salah satu di antara mereka merasa kurang diperhatikan oleh Ustadz Haris. Setelah menikah dengan Bu Aat, Ustadz Haris masih memiliki tempat tinggal di Belanda bersama istri pertama dan kedua putranya. Namun, beliau mengambil keputusan pindah ke Indonesia dengan pertimbangan menjaga tumbuh kembang anak-anak. Hal ini karena saat di Belanda, Ustadz Haris tidak menemukan solusi yang tepat untuk kedua putra beliau agar dapat berkembang dan terjaga dengan baik. Dengan demikian, sebelum pindah kembali ke Indonesia, beliau telah menyiapkan rumah untuk Bu Sania dan kedua buah hati.
Setelah semua persiapan dirasa matang, tepatnya pada tahun 2006, pindahlah mereka semua dari Belanda ke Indonesia. Pada awalnya, Bu Sania tinggal sekitar 3 kilometer dari kediaman Bu Aat. Barulah kemudian pada tahun 2016, meski berbeda kompleks perumahan, keduanya tinggal dalam jarak yang lebih dekat. Tidak jauh dari rumah masing-masing, terdapat masjid kompleks yang mungkin hanya beberapa meter dari rumah dengan berjalan kaki. Hal ini memang sengaja diatur oleh Ustadz Haris agar ketika datang ke masjid untuk sholat berjamaah, anak-anak mereka dapat dengan mudah bertemu ayahnya. Konsep ini juga merupakan inspirasi yang Ustadz Haris dapatkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan poligami, yaitu semua rumah istrinya berada dalam radius satu masjid. Di tengah keharmonisan hidup Ustadz Haris yang kini memiliki dua pendamping, tetap saja banyak omongan tidak enak terkait pernikahan kedua beliau. Memang pada saat itu jarang ada laki-laki yang berpoligami. Hal inilah yang menjadi alasan bagi orang-orang untuk mengecam jalan pilihan hidup Ustadz Haris ini. Pergunjingan tidak mengenakan bukan hanya ditujukan kepada Ustadz Haris, melainkan Bu Aat juga menerima perkataan kurang nyaman dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh Bu Aat memalukan, sebab sangat jarang ditemui seorang wanita yang bersedia dimadu pada saat itu. Melihat respon dari banyak orang yang seperti ini, baik Ustadz Haris maupun Bu Aat tidak memedulikannya. Mereka memilih untuk tidak terlalu ambil pusing, sebab yang menjalani rumah tangga adalah keduanya. Di dalam agama Islam pun hal semacam ini tidak dilarang. Bagi mereka, yang terpenting adalah siap dengan komitmen dan tanggung jawab masing-masing. Itulah yang kemudian membawa kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka. Bersama istri keduanya ini, Ustadz Haris dikaruniai 7 orang anak. Anak pertama lahir setahun setelah pernikahan mereka. Qadarullah, keluarga Ustadz Haris sempat diuji dengan kepergian putra keenam yang menghadap Sang Pencipta. Namun demikian, Ustadz Haris percaya bahwa kejadian ini merupakan ketentuan terbaik dari Sang Khalik bagi beliau, istri, dan juga putra kecilnya tersebut. Momen demi momen terus berjalan, kehidupan rumah tangga Ustadz Haris dengan Bu Aat merupakan sebuah anugerah yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan cinta yang berdasar pada niat baik dan ditempuh dengan jalan Islam pasti akan melahirkan kehidupan yang indah serta lebih bermakna. Itulah kekuatan cinta yang dilandaskan pada pengharapan akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, subjudul selanjutnya yaitu tegas tetapi melindungi. Insya Allah akan saya bacakan pada video selanjutnya.